Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan dan rasa syukur. Pengetahuan dan rasa syukur. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Ya. Pengetahuan dan rasa syukur. Banyak orang yang berpikir, dan kebanyakan orang masih berpikir, bahwa segala sesuatu bisa dijangkau dengan pikiran. Padahal pikiran itu hanya untuk sesuatu yang disebut benda, untuk sesuatu yang disebut dengan duniawi, untuk mempelajari sesuatu yang disebut duniawi, teknikal duniawi, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Jadi pikiran ini posnya untuk benda. Makanya disebutkan di ayatnya, tapakur fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berpikir itu untuk urusan holako yang diciptakannya duniawi. Wala tafakkaru fi datillah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Nah, kesalahan format yang terjadi di Indonesia, kenapa otak-otak orang Indonesia mundur? Karena permasalahannya orang Indonesia itu pikirannya dipakai untuk membahas tentang Tuhan, untuk mempelajari Tuhan. Ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar kalau pikiran dipakai untuk mempelajari Tuhan. Karena pikiran tidak bisa dipakai untuk membahas Tuhan. Pengetahuan tidak akan bisa menjangkau apa itu Tuhan. Bahkan ketika kita semakin ingin tahu apa itu Tuhan, semakin kita tidak akan pernah tahu. Justru kebalikannya, semakin kita tidak merasa tahu, di sanalah kita akan merasa kita akan diberi tahu kalau kita merasa tidak tahu. Tapi banyak orang yang merasa tahu Tuhan sebenarnya adalah orang-orang yang sama sekali tidak tahu Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibahas dengan pikiran, tidak bisa dipelajari dengan pikiran. Mendekat kepada Tuhan misalnya dengan sabar, tawakal, dan ikhlas, nggak bisa dipelajari. Sabar nggak bisa dipelajari. Sabar itu harus dilakukan, harus dipraktekkan. Begitupun tawakal harus dilakukan, harus dipraktekkan, bukan diteorikan atau dipelajari. Sabar itu begini, tawakal itu begini. Begitupun ikhlas, nggak bisa dipelajari. Caranya ikhlas itu harus begini, harus begitu. Ya ikhlas itu seperti berak di kali. Ketika kita berak, buang berak, kita nggak pernah memikirkan lagi beraknya itu akan kemana. Mau bermanfaat mau enggak ya wis, nggak usah dipikirin. Jadi segala sesuatu yang disebut sabar, tawakal, ikhlas, ya udah nggak usah dipikirin, nggak usah dipelajari, laksanakan saja. Nah, makanya kenapa orang Indonesia semakin hari semakin bodoh? Karena apa? Karena ketuhanan dipelajari. Sabar aja sampai harus dibahas, dipelajari. Tuhan dibahas, dipelajari. Ya bagaimana bisa? Karena pengetahuan akal hanya mampu membayangkan sesuatu yang disebut dengan benda. Coba Anda bayangkan patung Liberty. Pasti terbayang patung Liberty dalam pikiran Anda. Coba Anda bayangkan gajah. Pasti terbayang bentuk gajah dalam pikiran Anda. Bahkan ketika saya mengatakan jangan membayangkan kura-kura, sudah terbayang kura-kura dalam pikiran Anda. Artinya kecepatan pikiran itu mampu
lebih cepat daripada komputer yang sangat canggih sekalipun. Memori pikiran Anda itu sebetulnya hebat. Hanya memori pikiran ini selalu menutup. Bahkan ketika dikatakan jangan saja, malah justru memikirkan. Jangan memikirkan Menara Eiffel. Tapi ketika muncul kata Menara Eiffel, maka tercipta atau terbayang dalam pikiran kita gambar Menara Eiffel. Artinya, pikiran itu bandel, tidak bisa yang namanya dimatikan. Tidak bisa namanya dikosongkan. Jadi, bahkan ketika dilarang untuk membayangkan Menara Eiffel saja, pikiran itu justru membayangkan Menara Eiffel. Jadi, dulu pernah ada lelucon, jangan masuki lubang ini, di dalam lubangnya ditaplokin pai, tapi orang tetap aja pikirannya itu penasaran, itu ada apa ya di lubang itu. Dia nongol liatin lubang itu, nggak taunya ditaplokin pai, kue pai. Di situ menunjukkan bahwa pikiran itu memang bandel sifatnya. Tanpa pikiran maka manusia tidak akan menjalankan kehidupan di dunia. Nah, pikiran ini hanya kendaraan di dunia. Tapi namanya kendaraan itu bukan terus-terusan dipakai, hanya baju, hanya pakaian saja, hanya kendaraan saja. Ibaratnya misalnya mobil, Anda menuju rumah teman Anda atau silaturahmi ke saudara Anda. Ketika Anda datang ke rumahnya, sampai di garasinya, ya berhenti, nggak dipakai. Masuk ke rumahnya ya mobil nggak dibawa, ditinggalkan. Jadi pengetahuan, wawasan, ilmu itu tidak ada gunanya ketika berhubungan dengan Tuhan. Ketika berhubungan dengan Tuhan itu harus ditinggalkan. Makanya kenapa dalam sholat disimbolkan Allah begini, menyerah, pikirannya disujudkan. Nggak ada gunanya pikiran untuk memahami tentang ketuhanan, nggak akan bisa, karena bukan alatnya. Kalau Anda menggunakan pikiran untuk mengetahui tentang Tuhan, itu sama saja Anda menelpon menggunakan asbak. Salah alamat, salah tujuan, apalagi salah nomor yang dituju. Jadi kalau Anda memahami tentang ketuhanan dengan pelajaran atau syariat, maka tidak akan pernah sampai kepada apa itu yang namanya Tuhan. Ibaratnya ketika Anda ingin memakan pizza, Anda harus mempelajari dulu pizza itu apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Maka Anda sampai kapanpun tidak akan pernah menikmati pizza. Karena Anda hanya berjibaku di pelajaran bagaimana pizza itu rasanya. Tapi nggak pernah mencoba. Kalau Anda hanya mempelajari, oh kopi itu begini dan begitu, tapi Anda tidak sedang bersama kopinya, maka sampai kapanpun Anda tidak akan merasakan kok nikmatnya kopi. Karena yang Anda lakukan hanya mempelajari, hanya mengetahui dengan pikiran Anda, tapi Anda tidak mengenalnya dengan rasa. Karena Tuhan tidak bisa diketahui dengan pikiran, tapi hanya bisa dikenali dengan rasa. Itulah syukur. Jadi syukur tidak bisa dipelajari, hanya bisa dinikmati, dirasakan. Jadi Tuhan tidak menjelma kepada pengetahuan, tidak bisa diketahui, tidak bisa dipahami. Jadi apa-apa yang Anda ketahui dan pahami ketika mati itu hilang. Jadi Anda menghafal 1000 ayat, menghafal hafiz Quran, itu nggak ada gunanya. Kalau meninggal ya lupa semua. Memangnya hafalan itu berguna untuk kembali kepada Tuhan? Ya enggak lah, hafalan Quran apapun ayatnya nggak akan berguna kepada Tuhan. Apalagi itu cuma hafalan kata-kata bijak, itu cuma hafalan petunjuk. 250 km menuju Jakarta, dan bagaimana caranya membuat pizza, harus pakai gula 1 sendok, harus pakai terigu 1 kilo, dipahami, dipelajari. Anda sampai kapanpun tidak akan merasa nikmatnya pizza.
dan tidak akan mensyukuri kehidupan ini. Karena yang Anda lakukan hanya mempelajari ketuhanan, hanya mempelajari ayat-ayat, hanya menghafal ayat-ayat, tapi tidak pernah melaksanakannya. Jadi Islam itu bukan dipelajari, tapi dirasakan, dijalankan, dan disyukuri. Dan ending terakhir dari perjalanan melaksanakan itu adalah syukur. Dan rasa syukur itu tidak bisa dipelajari. Rasa syukur itu bukan berarti alhamdulillah saya dapat uang. Bukan seperti itu. Rasa syukur itu adalah ketika Anda memiliki uang, maka berbagi dengan anak yatim, berbagi dengan orang yang membutuhkan, itulah syukur. Ketika saya merasakan dari pengalaman saya bahwa ternyata untuk mencapai ketuhanan tidak dengan pelajaran, tidak dengan pengetahuan. Pengetahuan tidak ada guna. Di dalam hakikat itu tidak penting ilmu itu. Bahkan ilmu saja harus ditinggalkan. Apalagi pengetahuan yang dipelajari oleh akal itu sampah. Jadi apapun yang Anda pelajari dari ayat-ayat, bagi saya itu adalah sampah. Memangnya kalau mati dihisab gitu hafalan ayat. Nah, makanya di Indonesia semakin disuruh oleh Ustadz menghafal ayat, semakin kufur dari Tuhan. Karena kadar fakru ayatunal kufur. Semakin banyak berpikir, semakin banyak menghafal, semakin banyak tahu, semakin kufur dari Tuhan. Tapi semakin kita tidak tahu, semakin menyerah, semakin tidak tahu apa-apa, maka kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan cara bergerak, berlaku, berbuat. Beramal itu bukan menghafal, tapi melaksanakan. Sabar, tawakal, dan ikhlas. Bukan dipelajari sabar, tawakal, ikhlas. Sabar, tawakal, ikhlas itu bukan dipelajari, tapi dilaksanakan. Dijalani. Makanya ketika ada orang yang datang ke saya, tapi tanpa pengorbanan ketika mendekatinya, maka lama-lama dia akan menghilang dengan sendirinya. Yang tadinya kaya jadi jatuh miskin, bahkan berpenyakit lagi, semakin menjauh. Maka semakin menjauh pula dari nikmat-nikmatnya. Makanya terakhir dari menjalani itu adalah syukur. Kalau Anda kurang bersyukur, maka semakin susah hidupnya, semakin sakit. Karena apa? Tidak bersyukur. Kalau bersyukur itu ada cara mendekat kepadanya. Fa idza sakartum lajidanakum wa idza kafartum innallaha azabul lasadid. Ketika kamu bersyukur, mendekatinya qorib itu dengan kurban. Cara mendekati Allah itu dengan kurban. Kan pengorbanan itu tidak dengan teori, tidak dengan kata-kata, tidak dengan pikiran. Ini mau berkurban aja masih mikir-mikir, masih mempertimbangkan untung dan rugi bagi kehidupannya. Berarti dia masih hitung-hitungan sama dirinya sendiri. Lah bagaimana Tuhan akan memberikan kenikmatan? Dianya sendiri masih hitung-hitungan ketika untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau dia benar-benar berkurban secara totalitas, maka Tuhan pun akan qorib dengannya. Kalau Tuhan qorib, maka selesai segala masalahnya. Disitulah syukur. Semakin bersyukur, semakin bertambah nikmatnya. Tapi semakin kufur, semakin menjauh. Semakin tidak mau berkorban, semakin menjauh. Makanya kalau Anda ingin mendekat dengan cara berserah diri, Anda harus berkurban. Dengan kurban itulah maka jiwanya akan qorib. Setelah qorib dan merasakan nikmat-nikmatnya, semakin terus ditambah lagi nikmatnya, maka dia akan syukur. Jadi puncak ibadah tertinggi itu adalah syukur. Dan syukur tidak bisa dipelajari, tidak bisa diteorikan. Dan itu harus dijalani melalui pengorbanan, sabar, tawakal, dan ikhlas. Bagaimana Anda mau dekat kalau tidak mau kurban. Dan semua itu harus dijalankan, bukan dipelajari. Makanya ketika Anda mempelajari hakikat salah
Atau ketika Anda datang kepada saya untuk memahami hakikat, salah. Karena hakikat tidak bisa dipelajari. Tidak ada yang bisa saya ajarkan tentang hakikat. Yang ada cuman sharing pengalaman. Yang ada cuman berbagi pengalaman. Yang ada cuman berak yang pernah saya kenyam dan saya rasakan. Jadi nggak ada yang namanya pelajaran hakikat. Karena hakikat tidak bisa dipelajari. Hanya bisa dirasakan. Hanya bisa dijalankan. Lalu dinikmati hasilnya. Saya sudah menyaksikan orang yang mendekat ingin berserah diri kepada Tuhan, tapi pengorbanannya kurang. Rasa respect menghargainya kurang. Ketika dia kurang menghargai saya tidak pernah merasa dihargai atau tidak, ya terserah dia. Itu kan kembali lagi ke dirinya. Kalau kita berlaku sebagai air, karena air itu kalau digebung nyemprot lagi ke dirinya. Melihat ke air kan kita seperti bercermin. Nah, ketika pengorbanannya kurang, maka kedekatannya pun kurang. Semakin dia menjauh dari nikmat-nikmat Allah, semakin dia merasakan sengsara, sakit, dan lain sebagainya. Karena menjauh. Semakin mendekat, itu dengan cara kurban. Tidak bisa mendekat tanpa pengorbanan. Bagaimana Tuhan akan mendekat kepada kita kalau kita tidak berkurban? Karena kata kurban sama dengan korib. Jadi bagaimana Tuhan akan korib kalau kita tidak mau kurban? Kurban bukan berarti dengan daging, sapi, dan domba, bukan. Kurban itu adalah dengan apa yang kita mampu kita berikan. Itulah sebagai wujud syukur. Jadi syukur bukan ucapan terima kasih, bukan. Bukan hanya ucapan alhamdulillah, bukan hafalan yang harus dipapar, kita harus bersyukur, bukan. Tapi ketika Anda mendapatkan sedikit rezeki, merasa banyak. Tapi ketika Anda memberi banyak, merasa kurang. Itulah syukur. Meskipun sabar, tawakal, dan ikhlas bukanlah milik manusia, tapi itu semua adalah milik Allah. Tapi paling tidak kita berusaha, kita berkorban, kita berjuang untuk sabar, tawakal, dan ikhlas. Maka Tuhan akan mendekati. Kalau kita kurban, lah kalau ketika dia mendekat, katanya ingin mendekat dengan Tuhan, katanya ingin berserah diri kepada Tuhan, tapi saya perhatikan pengorbanannya kurang, rasa memilikinya kurang. Akhirnya dia akan menjauh dengan sendirinya. Karena begitupun seperti kepada pacar, bagaimana pacar akan korib dengan kita kalau kita tidak ada pengorbanan kepadanya. Begitupun Tuhan, bagaimana Tuhan akan memberikan sabar, tawakal, dan ikhlas kalau kita tidak ada pengorbanan terhadap perjuangan menuju itu. Nah, kalau dulunya dia tidak berkorban, maka lama-lama semakin menjauh. Nah, pengorbanan itulah sebagai wujud syukur. Maka puncak tertinggi dari berserah diri adalah merasakan syukur. Dan itu tidak bisa diteorikan atau dipelajari. Itu hanya bisa dirasakan setelah dipraktekkan, setelah dilakukan. Karena pikiran itu hanya untuk daya benda. Bahkan selalu menutupi. Jangan memikirkan gajah. Belum beres, saya berkata seperti itu, sudah terbayang gajah. Selalu menutup. Jadi ketika pikiran disuruh untuk bayangkan angin, tidak mampu membayangkan angin, dia hanya terbayang benda-benda yang tertiup angin. Daun yang tertiup angin, bendera yang tertiup angin. Artinya pikiran hanya mampu membayangkan benda. Jadi ketika Anda berpikir, yang ada cuma kalkulasi benda, uang dan uang, maka itu akan menimbulkan keserakahan. Kaya itu boleh, yang nggak boleh itu serakah. Kaya itu boleh kalau seandainya dikayakan oleh Tuhan, karena dia amanah, berbagi, seperti paralon, ngocor terus. Tuhan memberikan kocoran rezekinya, dianya ngocorin untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Maka terus Tuhan akan mengkayakannya.
Tapi kalau seandainya Tuhan memberikan kocoran rezeki, tapi dia pangkat dengan sendirinya, dia kuasai dengan sendirinya harta itu, maka itu adalah wujud keserakahan. Kaya itu boleh, yang nggak boleh itu serakah. Ini gambaran-gambaran manusia yang serakah. Seperti ini. Nah itu kan endingnya mati. Terus apa yang bisa dinikmati? Apa yang bisa disyukuri? Kalau hidupnya cuma mengejar harta. Maka bersyukurlah dengan berbagi. Bersyukurlah dengan berkorban. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Dan saksikan video-video berikutnya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.